Itu diantara keramatnya siapa itu? Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pernah minta, ya Allah beri saya kasaf mukasafah. Mau kepengen ramletene Umar zaman ning dunya ngeruwung disentai. Jajal dekne iku hubungane piye mbek Mungkar Nakir. Wani gak nyentak Mungkar Nakir. Mergo pikirane Sayyidina Ali Umar itu ning dunya kenangane ngeruwung tau disentak Umar. Jake wani gak nyentak sinten? Mungkar Nakir. Minta sama Allah supaya ngalami kasaf. Kasaf itu ya mukasafah lah. Mukasafah tahu alam gaib. Itu di dunia wali biasa. Nak kira tahu ya banget tenang. Di dunia wali itu biasa. Dan itu pasti mustajab. Mukasafahnya. Setelah Umar mati, kabundut tunggu nih bedanya. Minta kasaf kan. Tawanan. Umar tangi turu, tangi ke kuburan di sawante. Mungkin akhir teko dengan wajah yang sangat mengerikan. Mesti dinali ini tidak no. Wajahnya itu kalau kidril kali kaya ombreng sing apa nyala. Wes seru. Wajah dinali kalah iki kiat masalah kiat. Ternyata apa? Buar Mungkar Nakir pacak kono Umar ngwacek. Kamu tahu menjadi siapa kamu itu? Saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah. Padahal ini ngandalo kancane. Kamu tahu saya ini siapa? Ana sahibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Mungkar Nakir mulai mikir waduh piye. Orang nyentak wes disentak sih. Ini bisa kamu pakai nanti. Berah aku biasa gue jalan ngalor itu. Sebenarnya cari Mungkar Nakir, jajal moto. Ya repot. Siapa ya? Kan gue moto, orang moto. Kan mau gue moto ini. Akhirnya Mungkar Nakir nangis nih pengiran. Nangis Gusti, selama ini saya biasanya entak, kenapa sekarang malah dibentak gitu. Terus kata Allah, ya sing sopan sithik iku konco. Semenjak iku Mungkar Nakir itu punya aturan. Ya ngene aturane, ojo prosedur teman-teman, wae nek ketemu kekasih iku ojo garang teman-teman. Semenjak itu sudah ada ndak sekarang itu. Sayyidina Ali intine terus oh ternyata konsisten. Maksudnya Umar itu ini akhirat pun masih main sentak. Ya bagus lah konsisten, maksudnya apa? Bagus. Karena tadi manusia itu punya mental wahum ya khisimun. Itu enggak bisa, enggak. Sudahlah. Di perdebatan kebaikan, makanya rapat keluarga apa. Masih niatnya silaturahim tetap dolan ning dulur niate silaturahim bareng dulure rapati perhatian. Dolan niat ado rapati tahap gremeng kan padahal niate silaturahim. Itu ada organisasi perdamaian kira-kira di internalnya banyak konflik tak? Banyak, padahal jenis organisasi perdamaian. Coba itu bom-bom dari Amerika atau mana itu kalau ngebom negara tertentu kan karena negara ini apartheid atau apa. Tapi untuk berdamai juga ngelewati apa? Bom dulu. Untuk memaksa satu negara gak perang ya dipaksa dengan alat perang. Coba Indonesia dijajah Jepang. Jepang itu mau pulang karena dipaksa sekutu. Jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang itu dulu. Betapa ada idealnya dunia untuk damai saja harus perang dulu. Makanya idza aradta sulhan fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang. Karena kalau yang punya apa-apa pasti diinjak-injak. Ya sudah seperti itu, ini dunia semuanya nggak pernah sempurna. Tapi damai harus perang, harus paling nggak punya alat. Karena mentalnya manusia itu wahum yakhisimun sampai pas kiamat itu wahum yakhisimun. Makanya ya sudah seperti itu. Tapi nanti insya Allah barokah kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan kayak yang dialami malaikat Jibril dan Nabi Sinten Ibrahim. Malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar. Ibrahim merasa dekat sama Allah, gak perlu perantaraan malaikat siapa? Jibril. Itu bagus ya perdebatan dua orang soleh. Banyaklah Rasulullah dengan Jibril. Ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa. Coba debat di Indonesia bagi negara sebelah sisi itu. Wah negara kami imam masjid itu digaji gini-gini. Niatnya pokrol juga cari ke Indonesia. Mandik man pe sholat terus dano gaji ini. Jadi akhirnya kan, ya malu tuh. Ternyata sholatnya terus itu karena apa? Gaji. Orang Indonesia tetap sholat tanpa gaji, tapi geremengnya jalan terus.
Loh iya, saya sebagai kiai itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur. Kalau sering tanya, saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur, ingin ngasih insentif sama guru matin. Saya sebagai kiai kan bingung, mau disetuju, mau didik uang material, mau tidak setuju. Mosok ustaz tapi itu rezeki kok ditentang. Nah gue jenis setuju apa menolak? Mustafa yang khusus yang setuju. Bos bosan dia nabi melarat. Ayo setuju orang. Nah aku mau ngalih ada takdir mas. Suara kena dipikir dia suka kena dipikir. Ya karena tadi saya sudah seperti itu. Mohon kalau terus nanti. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Wa yaqulu lan dawu sapa wa ta'ala. Imtazil yauma. Ini oleh nafsir Imam Suyuti wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Terus wawune niku dilebokno lafaz yaqulu wa yaqulu. Tegesilan dawu sapa wa ta'ala dawu imtazil yauma. Imtazumi saw sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna wong-wong sing dosa. Dan iki nunjukno nak zaman ing donya iku kancanan wong kafir sing ora hardi ki angsal. Mergo orang bener-bener terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau gak apa-apa. Yang penting jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhirat. Imtazil yawma ayyuhal mujrimun infaridu adil mu'minin intakhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil mu'amalah, ada hajat mu'amalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musyrik. Karena ada hajat mu'amalah. Ya ada hajat apa? Mu'amalah. Mau tidak mau. Misalnya kamu ya haji ya pakai pesawat bikinan Amerika. Orang Amerika bisa punya uang ya nak pesawatnya kepayon tigo haji. Kalau enggak ya ada yang rental ya bangkrut. Nah, tapi kalau nak misalnya ranggu pesawat sampai melaku. Ya asal di dunia itu pasti ada saling interaksi sosial. Paham ya? Nah nanti benar-benar terpisah wamtazil yauma ayyuhal mujrimin itu nanti. Nanti. Dia tidak bisa dihindari. Wamtazulan misau sira kabeh al-yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna ya eling-eling wong sing kufur. Saya punya sekian cerita ya supaya sama tidak jadi ekstremis. Allah mentakdir dunia itu sudah seperti ini. Sudah kamu tidak boleh protes. Kayak apa Nabi Musa itu Sofiyullah. Semrumat Nabi Musa cilik sapa? Fir'aun. Ketika Rasulullah lahir itu panitiane ra kowe Abu Lahab. Wong roh kabeh. Pas Nabi lahir itu kowe Abu Lahab berjasa ndi? Berjasa Abu Lahab. Abu Lahab saking senenge ponakane lahir lanang ganteng itu candaleme dekne mestine itu penting bagi dia dihibahkan ke Sayyidah Ami. Nah itu jenis Suwaibah napa al-Islamiyah. Cara Jawa wis kira usah ngewangi aku nduk ngewangi dulurku wae mergo duwe bayi. Kayak apa? Dia yang tasakuran yang ribet karena kekasih pangeran di rumah Abu Lahab. Musa di rumah Fir'aun. Ini dunia serai dia. Ya sudah seperti itu, kamu mau apa? Lah pengen yo ora risi tenang ae. Misale ben Abu Lahab protes, kula nate ngrumat kekasih jenengan, iya dunyaku sih monggo. Selesai kan? Dunyaku dipangan kekasihku, selesai kan? Misale Firaun protes, riyen sing ngrumat Musa kula lho Gusti. Nanggo dunyane sapa? Dunyane jenengan ya wis masalah ya apa? Pangeran santai wae wis. Tapi nak gue ada bayang wong soleh kudu steril kau wong kafir lah terus gue gak tau maca sejarah. Nabi Musa itu di rumah Fir'aun. Lahir kanjeng Nabi ini gue sing manitia nih. Abu Lahab. Yes ngono dunya biasa wae, soalnya urip wis biasa wae. Mesti biasa wae penting soleh, di hati soleh, rezeki wis minawas. Wa ta'ala gue pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe biasa wae. Dunya kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kayak Salabah malah akhirnya suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya suul khotimah. Wahsi sing mateni kekasih Nabi, rupanya mateni Hamzah, kita husnul khotimah. Makanya itu ngajamu kelibal kulub, tetit kolbi ala. Jadi kita tidak pernah tahu. Nah kenapa kalau saya ngaji PD, mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku. Tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran. Muji ilmu nih pangeran sudah selesai.
Itu anakku donga iku mikir awakmu dhewe. Mulane donga mek ngaji ku derajate dhuwur ngaji, mergo ngaji muji pangeran, nak donga mikir awake dhewe. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu, saya kemana? Terus, akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghadapkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepingine iku kabul kajate. Intine mikir awake dhewe. Makanya saya termasuk ulama yang sering berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah kowe kan gak kontribusi ning agama rapati ya rindu. Oh dasar murahan. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, ndonga-ndonga. Ya tapi aku ngerti pengiran ra bakal nyembadani barno ra Gus. Pengiran yo paling sithik-sithik ngono cukup. Kula termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ini. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak, redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak, kemudian keinginannya kecil, itu bagus. Kayak Ihya Abdul Hasan As-Sadili itu, kalau dongo itu jaluk swidik paling garis paling terakhir. Misalnya gini, Nahmaduka ya man wa la ilaha illa anta rahmanur rahim, itu langsung sampai nyifati Allah itu 99. Buang ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau njaluk donga sithik. Nah kowe kan gak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Monggo syarat tok. Baru ke Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Tolong halaman. Tapi pas muji pangeran alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus donga njaluk mapan tolak buala. Yo wae mana jare pangeran muji kekasihku suwi dik dongane kecangkeman. Lah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus ya. Di akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang ngarang Simtutur. Kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biya ruhul musolli alaihi bi bayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biya bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Apa kan enggak? Mau sholawat itu mau saya termasuk orang yang enggak saya ya. Tapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu sholawatan ya. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Kalau dongo nyifati Nabi yang baik. Kan banyak sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuril kalam alladzi wa nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajat. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi musiki mana. Malah kadang orang misalnya ala Muhammad ala Muhammad muni sayyidina aja disoal. Misalnya dari kudungane apa? Saya termasuk yang enggak setuju. Karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa kalau sudah nyifati Allah coba tak beri satu contoh saja doanya Nabi. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuqsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifatinya? Itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati gremen seramu tulanan dan bakat wali. Nanti kula iku sisih dene. Kula sering ngamini dongane wong ngono tapi ning atiku amin itu maksudnya amin barno mawon Gusti. Aku amin tapi amin Gusti barno mawon Gusti. Wong ora jelas ngono.
Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya. Ya Allah barno amin maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya? Apa? Alhamdulillah, hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kaya membaik di jalan wajika adimi sultani la nuksi sana'an alaika anta kama asnita ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma ini a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minka. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawfika. Panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa ni'mat itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'daik. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak la kalak. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al-mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenan. Itu jadi makhluk aneh gitu. Jadi hubungan mbek pangeran itu aneh. Ya tapi jangan rabakat wali, semuanya ikut dadine semuanya itu. Ya dong ngono, kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi, tapi saya mohon itu di sholawat-sholawat itu usahakan jumlah, paling enggak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik, dan mau sholawat pun 100 juga ada salah. Biar gue iling-ilingan apa kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah. Paling enggak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu enggak punya sehot-sehot sing keren, bacalah sholawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah. Mungkin aja wis roh. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100, nyebut utang bisa. No coba nyebut kekasih bisa, nyebut utangnya 100. Berarti sampeyan nek ditakoki pangeran, kowe nyebut kekasihku piro pisan, nyebut utang 100, dasar rayu utang nomor-nomor kan. Iya ada, saya termasuk orang yang setuju tadi. Jadi kalau apa redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih apa? Lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Ta'ala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kira bakal mlebu swarga baru kaya syafaatnya Nabi akhirnya mlebu swarga. Kira kelar korban Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikabsyaini terus ada an ahli wa hada amman lam yudokhi min mati jenis alihima anitum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu ali, terus harisun alaikum, Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan, itu jenis apa? Haris, kekuno namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mu'minina ra'ufur, Allah yang super saja, kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya madhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali. Dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulullah? Masa kita ikut kelompok yang menghina
ashabnya apa? Rasulullah. Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati apa? Ashabu Rasulullah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum rukaan, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Udah asari sujud tidak usah diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya sembah ya. Itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok hasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Teke ya fisimun. Nah, kalau ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min asari sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asari sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi jauh sensitif biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya apa? Di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang gitu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini, maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam badoknya ada putihnya. Kata Nabi, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu gak monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Enggak apa-apa loh, daripada kalau gue jelas ini. Maksudnya ya orang ngetok ya panjang jarang sujud tenan. Gue serasa sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya soben kiamat ruang samu. Nanti hisab itu tak, nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar. Karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, 1/4 dari siang enggak? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 separuhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini, jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu kelap, hilang, wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus nyingkap. Terus pergerakannya itu delalah yang tabyaddu wujuh itu ke kanan, yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip. Nanti kena bego yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Hurran muhajjalin min asaril. Untuk bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bego tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu. Makanya apal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa, Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi, kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin, kalau nggak ada nur, ashabal shimal. Nah malaikat yang dibawa bigo itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri kan. Omna sing wudune mau dulet sirah tok sithik. Karena anak mazhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap
kelip mana aneh pepes terus dulat-dulat dok. Itu sebenarnya ya itu kelap-kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran ya raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim min asari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus merovokasi. Karena kamu kok yakhisimun. Maksudnya provokator. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang... Nah yang kelap-kelip ini yang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabi simal. Yang kelap-kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka. Yang kafir benar-benar neraka, yang ini ditubir neraka. Itu nanti ini yang ngel-ngel Kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit Kanjeng Nabi, mana ono kiai saleh darani nek iso saleh dhewe sakit Nabi mergo tergoleki endi umatku sing kelap-kelip gitu. Dicari syafaat. Ima langsung dituruti Allah wa ima diubasik ning neraka. Ya terserah rencanamu piye kon aku kowe. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek yang